Uang zaman pau boru idere idere. Yes, yes, yes. Hora! Horas, pesta Bonatan, Raja Marpau, Boru, Bere, Ibebere, Bandung Cimahi, Padalarang, Dohot, Nahumaliana. Horas.
ibadah pertaniangan Bonataun Marpaung Sebandung Raya untuk memberkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi berkat bagimu, menjadi kemuliaan juga bagimu, menjadi berkat bagi jemaatmu, menjadi kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa juga untuk hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu, memberkati dia sehingga roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikirannya untuk menyampaikan firman-Mu. Jemaat yang belum hadir masih dalam perjalanan, memberkati mereka sehingga mereka tiba di tempat ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami layak menerima berkat daripada-Mu. Berkati seluruh panitia yang melayani di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon perhatian buat istri ketua wilayah untuk mengambil amplop persembahan yang ada di ujung sebelah kanan saya. Buat istri ketua wilayah untuk mengambil amplop persembahan yang ada di sisi sebelah kanan saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk kenyamanan ibadah kita, saya informasikan buat setiap Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menyalakan handphone selama ibadah berlangsung. Buat Bapak Ibu yang punya anak kecil, supaya ditertibkan atau tidak mengganggu, boleh mengambil tempat yang sudah kami sediakan di luar. Terima kasih buat penerima tamu. Harap Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih ada di luar gedung untuk diarahkan masuk ke dalam, karena sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di acara Pesta Syukuran Bonataun Porparan Raja Marpaung Guru Bere IBBL Bandung Cimahi Padalarang Dohona Maliana, mengambil tema berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, yang diambil dalam Mika 6 ayat 8b. Subtema, melalui pesta Bonataun ini, Porparan Raja Marpaung Guru Bere Cimahi Bandung Padalarang Dohona Maliana semakin harmonis dan bersemangat dalam berbagi dan meningkatkan kepedulian kepada sesama anggota pengumuman dan masyarakat sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Porparan Marpaung bisa mengadakan Pesta Bonataun hari ini Minggu 25 Februari 2024. Karena setelah kita mengalami pandemi COVID-19 yang membuat acara ini tertunda, tapi hari ini kita bersyukur acara ini bisa berlangsung oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena oleh gagah kita, tapi semua oleh karena cinta kasih Tuhan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi ibadah, saya undang kepada Ketua Panitia Bonataun untuk memberikan kata sambutan. Saya persilakan. Horas, salam, selamat hari Minggu. Moriate penjuru tapasa kobatan nomor 2 di Batang atau to mengiring-iring marapon ini dasaluna boy kita berpugu di bagasan tikyon, di bagasan pangantaran niara, pangantaran di boru, di bagasan tayi paton, di bagasan las jerohan.
Suang-suang salurna dari pasangan kami, angka penasehat, doa angka penentuan, suang-suang salurna di angka pengurus wilayah, panitia pesta bola tahun, suang-suang nau pasangan kami, undangan kami, hahanami, Raja Mangusok, Angkiduli Nabi, Raja Nabi Duguru, suang-suang Raja Pandini. Dohon pada kami Raja Syekh Utabukur saat undangan di pasangan masjid. Suam sorry badi kita seluruh nama Raja doon kata sorry badi. Nalian nalulun nama kalian tinggi dorohan. Boy kita berpu di bangsa Tikjon ima Son memulai acara pesta pertanian bola tahun Raja Marpau seorang kali buru bere nang soni bere nadong di Bandung Cimahi pada larang sekitarnya mulai itu udah kali kita seluruhnya boy tarbain belum di bagasan stadion di bagasan kayak pasal di bagasan Kasderoa do di bagasan Stadion kita di bagasan Jambi akhir makita kalian masaluna boleh terpatung pau tahun sedang buka saat sudah mengunjungi di bagasan Jambi di bagasan Kasderoa kita soalnya maju atas sambutan ketua panitia Parongan Melati Pasar Tama Tur FC. Boleh tepuk tangan yang bagus, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi ibadah. Untuk ibadah saya langsung persilahkan kepada Amang Padahal. Terima kasih. Shalom. Oras balita daman lainang. Dorong serta budaya ibadah ta terpayungin maju acara tanam kadong menjulutan. Saya akan memberikan penjelasan sedikit. Ibadah kita ini akan menyanyikan lagu-lagu daerah, lagu rohani daerah. Oleh karena itu nanti mungkin lagu daerah itu akan dipandu oleh song leader, khususnya lagu daerah nanti ada lagu Karo, lagu Simanungun, lagu Sunda, sesuai dengan mungkin pembawa koordinator rohani, sesuai dengan acara atau ibadah atau di gereja HKBP tahun rekomendasi inklusif. Hari kita juga sebagai orang Batak yang ada di Bandung juga memahami lagu-lagu itu nanti. Itu informasi yang bisa kami sampaikan kepada kita dalam bahasa Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Emel 581 sangat di Jehovah.
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaruhkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Jemaat kembali. Kita puji Tuhan pasal-pasal hari ini. Yang telah memberikan dirinya untuk penebusan dosa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Inilah janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan Dia dibalas daripada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Kemudian bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Paling Langit dan Bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara Roh dan menjadi Kristus, disayangkan mata yang dikurban, turun di dalam kerajaan Allah. Hari yang ketiga bangkit kepada yang Bapa, ayat surga itu sesuatu Bapa yang Maha
Bisdel tanah salah jauh menggantikan dan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang pernah mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua itu. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia telah mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita memuji Tuhan berfirman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madi kita salutkan. Pujilah Tuhan Allah yang senantiasa mengantar dan menuntun kita di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan, di mana Dia, Tuhan Allah, sudah memimpin
hidup dan kehidupan kita ini untuk memasuki tahun yang baru. Di tahun 2024 ini, lebih kurang 7 tahun lah, saya sudah meninggalkan Mari, dan lebih kurang 5 tahun masuk. Karena itu, seperti Bapak mengatakan akan makanan saya dikenal, semoga ditaklum dan berubah yang kehangkot Paulan Birongiro Kuna dulu Boparauso. Jadi apa kita dari Marpau Nagualap Guru Nirajai Guru Sialomo dua ma di bahasa-bahasa Tuhan Tuhan Gade Guru Tobawa. Jadi Habib Noy Makobasi di HKBP Binong Permain Curug Tangerang. Dalam mobilnya bagi Tuhan di buah-buah di Panitia di nama Klebo Tuhami asa amang tahir Makobasi di Pulau Bonatau Serban Raya Dauli amang dulu ala juga ale opet nasiga dalam biro ala batas akabut gerohan katanya koma keluarga dan meninggal pun asa terabu sampai alai kan makuran di tengah-tengah di perkumata kita nama Bonatau so atau untuk kamu mah di Harunami son lumu bikin lopat wason kata di dewata atau sahat mata benami foras mah di dasar kita. Firman Tuhan dari Mika 6 ayat 8b. Namun saya akan membacakan secara keseluruhan di ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Persekutuan di dalam Yesus Kristus nas kita ini merupakan sebuah ketetapan Tuhan Allah. Oleh karena itu ada 2 hal yang mau kita sampaikan akan ketetapan Tuhan Allah. Yang pertama kita diingatkan yaitu mengenai pengertian daripada ketetapan Tuhan Allah. Berbicara ketetapan Tuhan Allah, ada seorang teolog reformit, Louis Berkhof, mendefinisikan bahwa ketetapan Tuhan Allah sebagai tujuan kekal Allah sesuai dengan pertimbangan kehendaknya di mana demi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, seorang teolog reformit Louis Berkhof mendefinisikan bahwa ketetapan Tuhan Allah sebagai tujuan kekal sesuai dengan pertimbangan kehendaknya di mana demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui kutipan ini saya mendefinisikan demikian bahwa ketetapan Tuhan Allah selalu didasari pada pertimbangan Allah yang bijaksana, di mana segala rencana Tuhan Allah dibuat tanpa ada unsur paksaan. Pertimbangan Tuhan Allah yang bijaksana harus didasari tanpa ada unsur paksaan. Mari kita lihat faktanya mengenai yang menjadi bukti bagi kita. Di mana Tuhan Allah yang menetapkan atau memutuskan Israel sebagai umat Allah.
Bukan Israel sendiri yang menentukan kami adalah umat Tuhan, melainkan Tuhan Allah yang menetapkan, Tuhan Allah yang memutuskan bahwasanya Israel sebagai umat pilihan Tuhan Allah. Fakta kedua yang mau kita lihat, Tuhan Allah yang merancang umat Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Apakah tahu bangsa Israel untuk menempatkan sebuah tanah perjanjian? Tidak. Melainkan Tuhan Allah yang menetapkan, Tuhan Allah yang merancang, Tuhan Allah yang menyatakan kepada umat Israel bahwasanya Israel harus menduduki tanah perjanjian yang sudah Tuhan Allah tetapkan. Fakta yang ketiga, Tuhan Allah yang menetapkan akan sifat-sifat keallahannya kepada kita. Bukan hanya kepada bangsa Israel, melainkan juga di dalamnya termasuk kita. Tuhan Allah yang menetapkan sifat-sifat keallahannya. Makanya mengingat dan kita yang berkumpul di tempat ini, Dia kita sebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan itu kita rasakan. Tadi MC mengatakan ternyata di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita sudah punya rencana untuk melaksanakan pesta ulang tahun. Namun oleh karena COVID ditunda. Allah Maha Tahu. Tuhan Allah mengetahui bahwasanya rencana Bona tahun ini merupakan rencana yang terbaik. Sehingga rencana Tuhan ini Dia nyatakan sesuai dengan pertimbangan, sesuai dengan kehendak. Dan saat inilah yang menjadi hari yang terbaik. Dia atau Tuhan Allah kita sebut juga sebagai Allah yang Maha Benar. Kebenaran Tuhan Allah itu nyata di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Dia yang memelihara kita walaupun berliku-liku kehidupan, walaupun begitu banyak persoalan, walaupun banyaknya ketakutan-ketakutan yang menimpa hidup kita. Namun Tuhan Allah menyatakan kebenarannya kepada kita sehingga kita mampu dilepaskan dari segala mara bahaya. Kebenaran Tuhan terjadi. Makanya dulu mengingat kalau kita kilas balik doa orang-orang Kristen ataupun semua orang tentang COVID, biarlah COVID ini berlalu tanpa apa-apa hanya minahitan. Apakah terjadi kebenaran Tuhan terjadi? Terus Dia kita sebut sebagai Allah yang Maha Penyayang. Dia menyayangi kita. Oleh karena rasa sayangnya kepada kita, Dia berikan kasih namanya. Dia pelihara hidup dan kehidupan kita. Dia tempatkan kita sebagai anak matanya. Dia nyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia penuhi apa yang menjadi bagian kita. Bukan hanya bangsa Israel, dan itu sampai kepada kita. Oleh karena kasih-Nya lah kita bisa merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan tuntunan yang dari Dia.
Makanya saat ini Mama Ina oleh karena pengasihannya, ya kita bisa bersuka cita. Kita bisa melaksanakan apa yang menjadi bagian di tengah-tengah umuan kita, umuan Raja Marpaung Sebandung Raya. Kalau saya lihat tadi di acara itu, tertib acara itu ada pemilihan pengurus ke pengurus baru, peralihan. Rasa kasihnya itu membawa kita supaya ada regenerasi, supaya semua orang merasa menikmati. Dia kita sebut juga mengingat sebagai Allah yang maha pemurah. Dia lengkap ya mengingat bagian-bagian di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita menyampaikan permohonan kita, mungkin kita bisa mengalihkan kepada hal tentang doa. Ketika kita berharap, biarlah Tuhan Engkau berkati hari-hariku yang sudah semakin tua. Tuhan berkati, Dia mampu. Oleh karena pemurahan kasih-Nya, panitia bisa melaksanakan. Mengurus pesta ulang tahun ini bukan hal yang mudah bagi kita. Repot. Namun oleh karena kemurahan kasih-Nya, Dia ajarkan semua kepanitiaan bisa berjalan dengan baik. Persekutuan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kebijakan Tuhan Allah ini mengacu kepada kemuliaan Tuhan, agar umatnya dapat melaksanakan penetapannya. Namun apa yang terjadi ya kalau kita lihat ketika Tuhan menetapkan Israel sebagai umat pilihannya, ketika Tuhan menetapkan kita sebagai umat anak yang Dia kasih, kita tidak mampu menempatkan ketetapan Tuhan dengan baik. Kita tidak mampu menetapkan ketetapan Tuhan Allah dengan baik. Makanya kita sering, ataupun pada zaman Israel itu sering melanggar perintah Tuhan. Kalau dalam nas ini latar belakang mengingat bangsa Israel tidak melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dan mungkin kita saat ini, dan kita merasakan hal yang demikian, kita tidak bisa menunjukkan ketetapan Tuhan secara utuh. Dan kita seperti bangsa Israel yang selalu melanggar perintah Tuhan. Kita tidak memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ini Israel dan sampai kepada kita. Namun apakah Tuhan Allah membenci, menjauhkan diri kepada umatnya ataupun kepada kita? Tidak. Tuhan Allah tahu. Dan itu sudah menjadi kelemahan kita. Itu sudah menjadi kodrat kita. Karena kita tidak terlepas dari dosa. Namun Tuhan Allah tetap mengasihi. Ketetapannya merupakan sebuah perjanjian yang sudah Tuhan Allah nyatakan kepada umatnya, dan ini harus tetap terwujud. Makanya Tuhan Allah senantiasa mengasihi Israel dan sampai kepada kita. Oleh karena kasihnya lah, Dia senantiasa mencurahkan anugerah-anugerahnya kepada setiap umat, terlebih kita yang berkumpul saat ini. Inilah pengertian atau definisi tentang ketetapan Tuhan Allah yang pertama. Yang kedua mengingat tentang aspek
Mari kita lihat aspek ketetapan Tuhan Allah itu. Aspek pertama, Dia yang mengarahkan. Tuhan Allah yang mengarahkan, atau kita katakan secara efektif. Dalam Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, Allah yang bekerja kepada umatnya agar umatnya tidak selalu meninggalkan jalan dan perintah. Allah yang bekerja mengingat kepada kita. Makanya, mengingat, kita harus diingatkan akan sejarah. Jadi makanya setiap manusia itu memiliki sejarah. Kalau pada zaman Israel itu mereka punya sejarah tersendiri. Dan sekarang kita punya sejarah tersendiri. Melalui sejarah ini, kita mau diingatkan supaya kita mampu menetapkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Aspek yang pertama mengarahkan, tentunya kita mau mengacu, mau dituntut ke hadapannya. Mari kita lihat sejarah Israel di ayat 4. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjur. Ini sejarah pada zaman Israel. Sekarang mari kita lihat nama. Melalui sejarah yang terjadi kepada kita, tentunya kita bisa mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri kita, sehingga kita akan tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan mengharapkan aspeknya yang pertama untuk menjadi bagian kita dengan mau mengarahkan hidup dan kehidupan kita kepada Dia, mari amanina kita berangkat dari sejarah. Dan sekarang mengenai pesta ulang tahun, mari kita lihat sejarah amanina. Bukan kita yang membuka pengumuman ulang tahun, Marpao Subhanallah atau putra berjuru. Namun oleh karena sejarah yang kita miliki tentang tradisi pengumuman ini, apa yang terjadi? Pertama menasihat, pertama pengumuman tas dorohan. Ini harus kita hargai. Ini harus kita junjung tinggi. Ini harus kita pegang. Ini harus kita buktikan bahwa Raja Marpao Bere Subhanallah yang mampu membawa persatuan pengumuman ini di tengah-tengah ini. Karena kita diarahkan sama kita. Tentunya kalau diarahkan pasti kita mau kepada satu jalan yang baik. Tidak ada orang yang menginginkan supaya pengumuman itu menjadi pengumuman yang benar-benar tidak ada. Tangarong, anak makhluk mohon. Melainkan kita berharap
semakin meningkat, semakin bertambah. Puji Tuhan. Makanya lagi kalau kita lihat di acara belakangannya, anggap kita lalu memberi mau menonton, oh anggap kita pulang, kita kasih ada di ruangan, lagi ada, gak butuh nggak ada kursi di orang tuh, dapat kursi kita, sulit merubah. Kita diarahkan kepada satu sukacita. Ini menjadi satu bagian kita, bagaimana sukacita kita. Jadi akan ada kuasa, bahkan apa nasihat pastilah rohani, pas rohani. Yang sakit pun saat ini, seorang pipiu kahana sebagai nada arung adalah rohani, karena diarahkan. Seorang betul-betul kalau semua tidak arung dia bilang di mana nih? Alam marlas roh. Ini harapan kita. Itu aspek yang pertama. Dan aspek yang terakhir, yang kedua, Dia yang menempatkan, Tuhan Allah yang menempatkan. Penempatan yang Tuhan Allah lakukan selalu berbuah kebaikan, selalu berbuah damai sejahtera, selalu berbuah sukacita. Oleh karena itu, mari kita perhatikan permintaan firman ini sesuai dengan tema kita. Yang pertama, berlakulah adil. Kalau dikatakan berlaku adil, dalam tentunya tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh merendahkan diri, harkat dan martabat orang. Itu maka namanya berlaku adil sulit tak bokor. Saat punapa dan lima pau peta bokor sia-sia. Makanya kita mantap. Tidak boleh menyepelekan orang. Tidak boleh berlaku kasar. Tuhan ada dua. Tak hargai akan kita taruh. Tak pasang api. Ini berlaku adil. Itu maka mau berubah dengan konsultan dan mulut terbuka dengan jangan kepala lima dia sudah dia lagi kencang. Ya. Pertama lima web. Kalau pas yang menarik waktu ini anak itu 50 seorang itu ada. Anggur itu sudah naik lagi. Ada mulai ini kita setelah aku bagi dia pernah muncul. Tapi aku belum tahu. Waktu luar dia pernah enggak. Apa yang kamu buat itu cuma begini. Nah, naruh udah mulai setia. Kita tahu apa boleh. Anggota karena apa? Jadi udah main. Kalau komputer itu akhirnya sudah lulus ujian. Ayo, nanti kan antara ujian itu kosong. Oke. Tidak. Itu berlaku adil. Harus mampu menunjukkan keadilan. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Tentunya saling menjaga perasaan kita. Mari kita jaga perasaan orang tua kita. Kita jaga perasaan. Kita pegang komitmen. Apa komitmen ulang tahun ini? Iya, kita terpanggil untuk membawa keharmonisan. Mari senantiasa harmonis. Ya mungkin ada penetapan hal yang baru. Mungkin bisa saja sekali setahun. Kalau pada zaman saya di Cimahi di Bandung, saya tahu ya sekali 2 tahun. Ataupun sekali 3 tahun, pada tahun. Sekarang bisa sekali 2 tahun, tidak masalah. Yang penting marfum kita. Karena rata-rata orang sekarang sudah merindukan supaya berkumpul-kumpul. Itu sekarang zaman ini. Tidak ada lagi. Mencintai kesetiaan, memiliki ketaatan yang kuat dan teguh terhadap kepercayaan. Mari kita pegang iman percaya kita mengenal. Mampu memberi pengorbanan. Mari kita berikan pertolongan. Kita berikan bantuan hal-hal yang bisa membangun, mengikat tali persaudaraan Raja Marpaung Guru BPD Sebandung Raya. Dan yang terakhir, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tentunya takutlah akan Tuhan. Ini harapan kita menginam. Israel diharapkan biar mereka senantiasa takut akan Tuhan, dan kita pun harus takut akan Tuhan. Mari kita serahkan hidup dan kehidupan kita. Tunjukkan perintah Tuhan. Laksanakan jalannya, dan jangan memegahkan diri. Ini yang diingatkan kepada kita. Oleh karena itu biarlah melalui tema ini,
kita mampu dikuatkan dengan membawa ketetapan Tuhan yang menjadi bagian kita untuk senantiasa memberikan keadilan, memberikan kesetiaan, dan memberikan hidup di dalam Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus yang sudah memberkati firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa membawa keadilan, membawa kesetiaan, dan senantiasa hidup di dalam ketaatan-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang senantiasa mengajari, memampukan, dan menguatkan kami di dalam mewujudkan ketetapan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi selesai dari acara kebaktian ini akan dilaksanakan acara demi acara di tengah-tengah persekutuan ini. Engkau juga ya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati. Biarlah acara ini dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amanginang, ibadah kita sudah selesai. Kami memberikan waktu 15 menit untuk kita bersiap-siap buat seluruh ketua wilayah untuk berkoordinasi dengan seluruh anggota untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Tepat 15 menit berikutnya kita sudah ada di tempat ini untuk memulai acara yang akan kita selenggarakan. Terima kasih.
Bapak-bapak, aku di depan bapak-bapak.